Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, abdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil waj'alna lil muttaqina imam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami Al-Qur'an, begitu juga memahami syariat agama ini, hingga akhirnya kita bisa mengetahui bagaimana cara menyembah Allah dengan benar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an dan diperkuat serta dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Salawat dan salam kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai sunnah Nabi dengan mengamalkan apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang, serta tidak menambah-nambah dalam urusan agama yang tidak ada tuntunan dan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah salah satu bentuk mencintai Nabi adalah dengan mengamalkan apa yang diajarkan dan tidak menambah-nambahi apa yang tidak ada pada syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita masuk dalam kajian tafsir Al-Qur'an pada pagi hari ini, insyaallah hari ini kita masuk pada ayat yang ke-19 surat Al-Haqqah. Saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering disampaikan dalam majelis-majelis ilmu, tapi ada sedikit penjelasan dari salah seorang alim, pengajar di Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang masih ada, yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin. Ketika beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, siapa yang mencari ilmu atau siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ketika beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, ada dua penjelasan beliau yang perlu menjadi catatan bagi kita, bahwa inilah yang kita dapat kalau kita mempelajari ilmu agama. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya itu, ini sebelum saya sebutkan dua penjelasan beliau tadi, bahasa Nabi adalah yaltamisu. Iltamasa yaltamisu dalam bahasa Arab itu artinya mencari, tapi mencari sesuatu dalam kategori yang mencari sesuatu dengan cara yang paling lemah. Makanya kalau orang, mohon maaf ya, orang buta, itu mencari sesuatu dengan apa dia? Dengan apanya? Dengan tangannya. Kemungkinan itu dapat kecil atau besar? Kecil, sangat kecil. Itulah yaltamis. Mencari, tapi mencari sesuatunya itu
bentuk pencariannya sangat lemah sekali. Artinya adalah selemah apapun, sekecil apapun seseorang berusaha untuk mencari ilmu, sekecil apapun Allah akan hargai dengan mudahkan baginya untuk jalan untuk masuk surga. Apalagi kalau mencarinya dengan serius, sungguh-sungguh. Ini mencari sekedarnya saja atau mencari dengan kategori pencarian lemah, itu sudah Allah janjikan baginya mudah jalan untuk masuk surga. Apa yang dimaksud dengan bahasan Nabi SAW Allah mudahkan baginya jalan menuju surga? Penjelasan beliau yang pertama adalah bahwa disebut oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan hadahullahu lil amali shalihi fid dunya. Allah akan berikan dia hidayah untuk beramal soleh selama hidup di dunia dengan ilmunya. Jadi dengan ilmu kita inilah Allah akan arahkan kita, Allah akan berikan kita petunjuk, Allah bimbing kita untuk beramal soleh selama hidup di dunia dengan ilmu yang kita cari. Jadi ilmu yang kita dapat sekecil apapun itu akan Allah jadikan sebab bagi kita untuk banyak beramal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, wahadahullahu ila siratil mustaqimi fil akhirah. Dan Allah akan berikan dia hidayah, petunjuk, Allah bimbing dia untuk selamat dari sirat. Sirat itu kan sudah kita jelaskan ya, jembatan nanti di atas jahanam untuk sampai kepada surga. Jadi orang yang mencari ilmu itu fadilah keutamaannya salah satunya adalah Allah akan berikan dia hidayah untuk beramal soleh di dunia. Yang kedua, Allah selamatkan dari siratal mustaqim. Allah selamatkan dari sirat itu yang membentang di atas neraka jahanam yang setiap manusia akan melewatinya. Dan orang-orang yang akan dimudahkan melewati sirat tadi adalah orang-orang yang selama di dunia mereka banyak menyempatkan diri untuk mempelajari ilmu agama. Maka ini fadilah yang perlu kita sampaikan agar kita sama-sama mengetahui bahwa ilmu itu akan mengarahkan kita kepada amal soleh, dan amal soleh itu akan menyelamatkan kita dari yang namanya sirat atau jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Kalau orang jatuh dari sirat tersebut, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Sebagai muqaddimah untuk menambah motivasi kita, semangat kita dalam mempelajari ilmu agama. Silahkan dibuka Al-Quran surat Al-Haqqah. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan kepada kita tentang ayat ini penjelasan yang sangat sempurna sekali, membantu kita untuk memahami bagaimana atau apa yang dimaksud dengan ayat yang ke-19 ini. Tapi sebelum kita bacakan tafsir Ibnu Katsir, kita artikan dulu ayatnya. Fa amma man utiya, adapun siapa yang diberikan kitabahu, yaitu catatan amalannya. Ya, kitab yang dimaksud di sini adalah catatan amalan seorang hamba, yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa jumlah catatannya itu ada 99 jilid, dan setiap satu jilid apabila dibentangkan itu luasnya seluas mata kita memandang. Nah, itu ada 99 jilid. Biyaminihi, jadi ketika dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, jadi dia menerima dengan tangan kanannya. Dan setiap manusia itu tidak bisa memilih untuk menerima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Dia nggak bisa milih. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala setelah dia dihisab. Ya, setelah dia dihisab, maka Allah yang menentukan ambil catatan amalmu ini dengan tangan kananmu atau
ambil catatan amalmu ini dengan tangan kirimu. Kita nggak bisa memaksakan diri harus tangan kanan, nggak bisa, karena itu ketetapan Allah setelah Allah melihat amalan kita masing-masing yang setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bisa berusaha sekarang di dunia agar nanti di hari kiamat kita menerima catatan amalan dengan tangan kanan kita. Jadi sebetulnya kalau tadi saya katakan di awal, kita nggak bisa milih, itu nanti di hari kiamat. Tapi di dunia kita bisa berusaha agar nanti di hari kiamat kita itu bisa menjadi orang-orang yang mengambil catatan amal kita dengan tangan kanan. Dan orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kanan itu kan sudah kita jelaskan kemarin bahwa mereka adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, hisaban yasira. Dan kemarin kita sudah sebutkan beberapa amalan-amalan yang apabila dilakukan maka fadilah dan keutamaannya berupa Allah akan mudahkan hisab kita. Apa di antaranya? Menutup aib orang lain. Maka Allah akan tutupi aib kita nanti di hari kiamat. Dan ketika Allah tutupi aib kita di hari kiamat, maka nanti Allah akan berkata, di dunia aku tutupi, sekarang juga ditutupi nanti. Setelah itu Allah berkata kepadanya, hari ini ku ampuni dosa-dosamu. Berarti itu hisab yang mudah. Apa lagi? Istighfar. Dan Nabi SAW berkata, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaron katsira. Berbahagialah orang-orang yang mendapatkan istighfar yang banyak di catatan amalnya. Itu akan berpengaruh kepada kemudahan dia dalam hisab. Jadi pertama, menutup aib orang lain. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, al-mu'minu mir'atu akhihi. Mukmin itu adalah cermin dari saudaranya. Apabila dia melihat keburukan dari saudaranya, maka dia perbaiki, bukan dia sebar luaskan. Yang kedua tadi adalah istighfar. Berbahagialah orang-orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang sangat banyak. Itu kata Nabi SAW. Yang ketiga apa? Salat. Apa? Ya, karena amalan pertama nanti dihisab adalah salat. Kalau salatnya baik, maka semua akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza saluhat as-salah saluhatil a'mal. Apabila salatnya baik, maka semuanya akan dihitung baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya apabila salatnya buruk, maka akan buruklah yang amalan yang lainnya. Jadi salat itu harus diperhatikan betul oleh setiap muslim. Terus yang keempat apa? Apa bang? Puasa Senin, Kamis. Kenapa? Ya karena pada hari Senin dan Kamis amalan kita diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum amalan kita nanti di hari kiamat Allah yang memperlihatkannya kepada kita, sekarang kita dulu yang memperlihatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada Senin dan Kamis tidak hanya puasa sebetulnya, tapi yang lainnya. Yang penting amal soleh yang lain itu dibanyakkan di hari Senin dan Kamis, dan kita upayakan hari Senin dan Kamis jangan banyak berbuat dosa. Walaupun dosa kapan saja itu tetap dilarang, akan tetapi ada hari-hari dan waktu di mana memang kita ini lebih dilarang untuk berbuat dosa. Kemudian kelima, salah satunya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemarin sudah kita sebutkan, doanya adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Begitu cara kita agar kita menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah nanti hisabnya di hari kiamat, hingga akhirnya kita mendapatkan catatan kita dengan tangan kanan kita. Nah, di sini Allah tadi katakan, adapun orang-orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya, fayaqulu, maka dia akan berkata, ya, dia akan berbahagia sambil berteriak. Kemudian dia berkata, ha umuqra'u kitabiyah. Ini catatan amalku, ini bukuku catatannya, yang mau baca silahkan. Jadi dia memamerkannya di hadapan semua orang sambil lari. Bahkan dalam Al-Quran surat surat Al-Buruj ya. Wa amma man uftiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
dia akan kembali kepada keluarganya. Dia cari bapaknya, dia cari mamanya, dia cari keluarganya yang lebih dahulu dihisab. Dan mereka semua sama-sama mendapatkan hisab yang mudah. Jadi mereka lari atau dia lari kepada keluarganya sambil memamerkan, aku juga mendapatkan kitab catatan amalku dengan tangan kanan. Hingga akhirnya mereka sama-sama berbahagia. Sedikit kita baca perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan surat Al-Haqqah ayat 19 ini terkait dengan orang-orang yang diberikan catatannya dengan tangan kanan. Yukhbiru ta'ala an sa'adatil man yu'ta kitabahu yawmal qiyamati biyaminihi wa farhihi bidzalik wa annahu min shiddati farhihi yaqulu likulli man laqiyahu ha umqra'u kitabiyah. Allah Ta'ala mengabarkan dalam ayat ini tentang kebahagiaan, kegembiraan orang-orang yang diberikan catatannya di hari kiamat dengan tangan kanan. Dan saking, kalau bahasa kita ini ya, saking gembiranya dia, saking bahagianya dia, maka dia berkata kepada setiap orang yang dia jumpai, setelah hisab kan balik lagi dia, karena hisab itu masing-masing, dan di belakang orang mengantri untuk dihisab. Ya, maka setelah dia kembali dari hisab tadi dapat kitab atau catatan dengan tangan kanan, maka dia berkata kepada setiap orang yang dia jumpai, ini catatanku mau baca, ini catatanku mau baca. Pamer dia saking bahagianya. Li'annahu ya'lam anna alladhi fihi khairun wa hasanat. Karena dia tahu di dalamnya itu hanya ada kebaikan dan kebaikan. Jadi hanya ada pahala dan kebaikan-kebaikan mahdhah, murni, enggak ada dosanya. Jadi catatannya itu semuanya enggak ada dosanya. Semuanya kebaikan, satu pun enggak ada dosa. Pertanyaannya adalah apakah dia enggak pernah buat dosa? Ya. Kalau kata Ibnu Katsir, catatan tadi ada berapa jilid? 99 kan? Semuanya itu nggak ada dosanya. Satu pun nggak ada catatan dosa di situ. Maka dia pamer sama orang. Kalau ada dosanya kan nanti dibuka-buka, ini ada juga dosanya kan? Tapi dia pamerkan kepada orang karena dia tahu bahwa di dalamnya nggak ada dosa sama sekali. Yang ada kebaikan dan kebaikan semuanya, pahala isinya. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan mahdhah. Mahdhah itu artinya murni. Jadi nggak ada dosanya sama sekali. Jadi tadi kita tanya, apakah dia nggak pernah dosa, nggak pernah berbuat dosa? Jawabannya, buat dosa nggak dia ini? Buat dosa. Jadi dosanya kemana? Ya. Lebih dari sekedar diampuni. Kan udah kita bilang kemarin. Orang kalau bertaubat, yang dia dapat itu bukan hanya diampuni dosa-dosanya, tapi Allah ganti dosa dengan pahala. Nanti saya akan jelaskan bagaimana Allah mengganti dosa itu dengan pahala. Bagaimana cara mengganti Allah SWT di catatan tadi itu? Bagaimana cara Allah gantinya? Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan. Kalau kata beliau, li'annahu mimman baddallahu sayyi'atihi hasanah. Kenapa amalannya baik semua tidak ada dosanya? Ibnu Katsir mengatakan karena dia adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosanya dengan pahala, dengan kebaikan. Kenapa dia diganti dosa-dosanya dengan kebaikan? Karena dia bertobat dari dosa yang dilakukan. Silakan dibuka nanti dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70. Di situ dia jelas sekali bahasanya. Dan ini saya akan bacakan perkataan Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, ketika beliau menafsirkan surat Al-Furqan ayat 70. Coba yang megang Al-Quran bisa dibuka surat Al-Furqan ayat yang ke-70 ini. Ini ayat ini adalah harapan besar bagi kita. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang tidak berbuat dosa. Masing-masing kita punya dosa yang berkesinambungan, Bapak Ibu. Yakin saya. Saya punya dosa yang berkesinambungan. Bapak Ibu juga punya dosa yang berkesinambungan, tapi dosa kita berbeda-beda. Ada orang diuji dengan dosa besar dan dia nggak bisa meninggalkan dosa itu sampai sekarang. Dan ada yang diuji dengan dosa kecil, tapi banyak dosa-dosa kecilnya sampai sekarang juga belum bisa ditinggalkan. Maka saya pernah berkata dan pernah saya sampaikan kepada kita semuanya, kalau kita melihat ada orang berbuat dosa, jangan dicela orangnya, tapi celalah dosanya, nasihatilah dia, dan jangan dijauhi dan jangan dianggap ini orang jorok, orang kotor dan seterusnya.
Karena setiap kita punya dosa masing-masing yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan salah satu bentuk sayangnya Allah kepada kita adalah Allah tutupi setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi ingat, ketika Allah menutupi dosa-dosa kita, jangan malah kita merasa aman dengan dosa-dosa yang kita buat. Bisa jadi dosa yang terus kita buat, tapi dilindungi terus, ditutupi oleh Allah, itu namanya apa? Istidraj. Memang ada dua kemungkinan. Kalau kita buat dosa di dunia Allah tutupi, itu kemungkinan yang pertama memang sengaja Allah tutupi supaya nggak nampak orang, nanti di hari kiamat Allah ampuni. Kalau kita bertobat. Yang kedua, buat dosa di dunia Allah tutupi, itu bukan untuk Allah akan ampuni nanti di hari kiamat, tapi sebagai bentuk istidraj. Bedanya istidraj dengan bukan istidraj, ya dosa yang ditutupi oleh Allah di dunia ini, kita pengen tahu ini istidraj atau bukan istidraj, adalah setelah buat dosa kita ngapain? Itu aja. Kalau setelah berbuat dosa kita segera bertobat, istighfar, minta ampun kepada Allah, dan kita banyak beramal soleh, walaupun nanti balik lagi dengan dosa yang sama, tapi di antara dua dosa tadi ada taubat dan amal soleh, insya Allah itu Allah tutupi untuk Allah ampuni nanti di hari kiamat. Tapi kalau berbuat dosa setelah itu tidak ada usaha untuk bertobat, nggak ada istighfar, nggak ada minta ampun, nggak ada sedihnya, nggak ada penyesalan, bahkan diiringi dengan dosa yang lain. Apa? Nggak sholat, nggak puasa, mencuri, berbohong, tidak mengamalkan kewajiban, itu namanya istidraj. Ya, kembali kepada Al-Furqan 70, apa kata Allah Ta'ala di situ? Potongan ayatnya saja kita baca. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Illa man taba, kecuali siapa yang bertaubat kepada Allah, wa amana, dan dia beriman. Kalau iman kita sudah punya, ya, taubat, iman, wa amila amalan salihan, dan dia beramal soleh. Jadi yang namanya taubat itu adalah meninggalkan dosa yang dia taubatkan darinya. Yang kedua, dia menutupi dosa tadi dengan amal soleh. Dan serendah-rendahnya amal soleh yang dilakukan setelah berbuat dosa adalah apa? Istighfar. Maka Nabi kan pernah berkata dalam hadis beliau, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu buat dosa, segera ikuti dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa yang kamu buat tadi. Dan serendah-rendahnya kebaikan yang kita buat setelah berbuat dosa adalah istighfar. Ya, jadi taubat dan amal soleh. Nanti saya akan jelaskan perkataan Ibnu Abbas ya ketika beliau menafsirkan ini. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu Allah ganti, Allah rubah apanya? Sayyiatihim, dosa-dosa mereka menjadi hasanat, menjadi kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala. Jadi catatan dosa tadi itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Seperti kan kemarin ada pertanyaan kan, saat kalau kita berbuat dosa kan dicatat. Nanti kalau kita bertobat, catatannya masih ada atau dihapus? Apa kita bilang? Masih ada. Bahkan kita diminta untuk di hari kiamat untuk apa? Mengakui. Tapi ketika kita sudah mengakuinya, Allah bilang apa? Di dunia aku tutup, sekarang ku ampuni. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebuah riwayat nanti saya sebutkan bagaimana cara Allah merubah. Yang tadi saya bilang, orang dapat catatannya dengan tangan kanan, dia tunjukkan kepada semua orang untuk baca, di situ nggak ada satupun dosa. Ya, nanti saya sebutkan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini dapat kita ambil fadilah ya, sebuah keutamaan. Yang pertama bahwa kalau orang bertobat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, Allah ganti dosanya dengan kebaikan atau pahala. Yang ketiga, Allah ampuni atau Allah tambah pahala. Jadi taubat itu ibadah atau bukan? Ibadah.
Jadi kalau kita bertobat itu nambah pahala. Jadi 3 hal yang kita dapatkan kalau kita bertobat kepada Allah dari dosa apapun yang kita buat. Yang pertama, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah ganti dosa dengan pahala. Yang ketiga, Allah tambah pahala kita. Itu 3. Maka Ibnul Qayyim pernah mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa dan dia tidak bertobat dari dosanya, maka dia dapat dosa 2 kali. Kenapa dapat dosa 2 kali? Karena taubat ini wajib hukumnya. Dia berdosa karena perbuatan yang dia lakukan, jadi maksiat yang dia buat. Yang kedua, dia berdosa karena tidak mau bertobat. Nah, ini harus dipahami bahwa taubat itu sebuah kewajiban. Makanya Allah membuat berkata dalam satu ayat penuh gitu ya, satu ayat bercerita tentang ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar. Ibnu Abbas menjelaskan ayat di atas tadi, ayat 70 surah Al-Furqan. Beliau mengatakan, qauluhu illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Qala humul ladzina yatubuna faya'maluna bitta'ah. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. Setelah mereka bertobat, mereka beramal soleh, beramal ketaatan, melakukan ketaatan kepada Allah. Fayubaddilullahu sayiatihim hasanat hina yatubun. Maka Allah ganti dosa-dosa mereka dengan pahala ketika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan Ibnu Abbas adalah taubat itu harus diiringi dengan amal soleh. Kalau orang bertobat tidak diiringi dengan amal soleh, itu belum bertaubat. Dan amal soleh yang kita lakukan setelah bertaubat itulah menjadi sebab dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah dan dirubah, yang awalnya dosa berubah menjadi amal soleh. Sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, kita pengen tahu dulu. Allah tadi bilang wa amila amalan salihan, dan dia beramal soleh. Amal soleh bukan sembarang amal soleh bukan sembarang amal soleh. Amal soleh itu ada ketentuannya. Kriteria amal soleh itu ada. Ini saya sebutkan beberapa perkataan para ulama kita, tapi saya sebutkan satu saja. Apa itu definisi amal soleh? Sebelum saya sebutkan kira-kira amal soleh itu apa? Pengertian amal soleh itu apa? Nah, bagus itu pengertiannya itu. Barakallahu Pak. Ya, singkat aja, kita menghemat waktu. Kalau para ulama kita mengatakan kullu ma wafaqas sunnah fa huwa amalun salih. Wa ma lam yuwaffiqis sunnah falaysa amalan salihan walau ra'ahu an-nasu hasanan. Ini pengertian yang paling sempurna tentang amal soleh. Ya, bisa dicatat atau diingat dan dipahami. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah kullu ma wafaqas sunnah. Setiap amalan yang sesuai dengan sunnah. Fahuwa amalun soleh, maka itu amalan soleh. Setiap amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ketentuan Nabi SAW. Yang kedua, wa ma lam yuwaffiqis sunnah falaysa amalan salihan. Yang kedua adalah setiap amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka itu tidak disebut amal soleh. Semua amalan, apa saja, mau amalan hati, amalan ucapan, amalan perbuatan, kalau itu tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, penjelasan yang sahih dari Nabi SAW tentang amalan tersebut, bahwa Nabi mengamalkan, memerintahkan atau menyetujui sahabat untuk mengamalkannya. Kalau tidak ada, maka itu bukan amal soleh. Yang ketiga apa? Walau ra'ahun nasu hasanan, walaupun orang menganggap itu baik. Kan sempurna sekali definisinya. Setiap amalan yang sesuai dengan sunnah, maka itu amal soleh. Dan setiap amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, itu bukan amalan soleh. Yang ketiga, walaupun banyak orang menganggap itu baik. Ini dia. Jadi itu yang saya sampaikan tadi di awal, amal soleh bukan sembarang amal soleh. Karena tidak semua amalan yang dianggap soleh itu amal soleh. Karena ketentuan dalam amal soleh ini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sederhananya adalah pastikan setiap amal soleh yang kita lakukan ini
ada dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kalau tidak maka kita tinggalkan. Seperti salah satunya pertanyaan di grup akhwat ya, tentang keutamaan baca apa itu? Al-Ikhlas ya. Kan ada baru dikirim semalam. Ini dia. Amalkan membaca surat ini agar tubuh tidak membusuk ketika di dalam kubur. Yaitu surat Al-Ikhlas. Disebutkan riwayat Al-Qurtubi. Qurtubi bukan perawi hadis dia. Qurtubi itu siapa? Ahli tafsir. Kan sering saya sebutkan. Kalau enggak, saya itu selalu 3 yang saya sebutkan. Ibnu Katsir, Qurtubi sama Tabari. Boleh bukan ahli hadis, bukan perawi hadis. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sewaktu sakit hingga dia meninggal dunia, maka tubuhnya tidak akan membusuk di dalam kuburnya, dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian Shiratul Mustaqim lalu menuju ke surga. Enggak ada ini hadisnya. Inilah contoh amalan yang tidak ada dalilnya. Kalaupun ada dalilnya tidak sahih. Makanya sebagian gini juga. Seperti inilah misalnya kan. Amalan supaya tubuh tidak membusuk. Terus nanti di hari kiamat diapain? Dia betul dia. Oh, malaikat akan membawanya dengan sayap mereka. Berarti digendong dia. Digendong oleh malaikat menyeberangi apa? Sirat. Nabi aja jalan, Nabi. Ya, Nabi aja jalan. Nabi Muhammad SAW jalan dia di sirat. Terus ini orang digendong sama malaikat. Akal kita nggak nerima. Makanya ciri-ciri amalan yang tidak sesuai dengan sunnah itu adalah nyeleneh dia, aneh gitu, nggak masuk akal. Walaupun ada amalan-amalan yang sahih yang seolah-olah nggak masuk akal, tapi itu nggak banyak, sedikit. Salah satunya, sebegitu mudah dia menyebutkan bahwa dia akan digendong oleh sayap malaikat untuk menyeberangi sirat. Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa wariduha wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian akan melintasinya. Dan Nabi SAW berkata yang paling pertama sekali melintasi adalah para nabi. Dan aku melintasi itu dengan berjalan. Dan nanti aku menunggu kalian di depan pintu surga. Kemudian aku menghadap ke kalian, menghadap ke sirat itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, berdoa kepada Allah, Allahumma salim, salim. Ya Allah, selamatkan itu umatku, selamatkan itu. Nggak ada yang naik sayap pesawat. Ini contoh amalan yang dianggap baik tapi tidak ada atau tidak sesuai dengan sunnah, maka tinggalkan. Dan saya nasihatkan kepada kita semuanya, setiap kali mendapatkan satu amalan yang baru yang mungkin tidak didengar di kajian, mungkin tidak didengar di kajian, bukan hanya kajian saya, tapi kajian dimanapun, tapi didapat dari yang gini-gini nih, dari media sosial, orang ngirim segala macam, jangan buru-buru diamalkan sebelum ditanyakan. Ya, memang banyak manfaatnya kalau kita share kebaikan dari handphone, tapi kebanyakan yang di-share ini bermasalah. Jadi pertama, jangan diamalkan sebelum dipastikan benar atau tidak. Tanya kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang tahu. Yang kedua, jangan buru-buru disebarkan. Karena kalau kita sebarkan sama orang ngamalkan ini, siapa tanggung jawab? Yang nge-share kita yang tanggung jawab. Nanti di hari kiamat Allah berkata, kenapa kamu amalkan ini? Ya Allah, saya mengamalkan ini darinya. Dia yang dulu kirim ke saya. Semuanya terus turun. Tapi semuanya dapat. Orang-orang kafir dulu kan gitu. Orang-orang kafir nanti di neraka, mereka kan saling menghujat. Ya Allah, mereka yang menyesatkan kami. Terus nanti naik lagi ke atas. Nanti yang di atas bilang apa? Sudah tahu kami salah, kenapa kalian ikuti? Kan gitu dia. Makanya orang-orang yang belakangan disesatkan oleh orang-orang yang duluan, mereka berdoa, ya Allah, berikan azab mereka yang lebih berat daripada kami. Kami ini korban. Nanti yang duluan bilang,
Udah tahu kami salah, kenapa kalian ikuti? Kalian salah juga. Maka Allah berkata apa? Qala likulli dhi'fin walakin la ta'lamu. Semuanya dapat azab yang berlipat ganda. Adil Allah Ta'ala itu. Hati-hati, maka jangan terlalu mudah menyebarkan ilmu kalau kita tidak tahu ilmu itu benar atau tidak. Kembali kepada definisi amal soleh tadi. Jadi memang seolah-olah sederhana ayat 70 surah Al-Furqan ini bahwa penting taubat, banyak beramal soleh, Allah akan ganti dengan kebaikan itu dosa-dosa. Tidak segampang itu definisi amal soleh tadi. Makanya dalam beribadah kita perlu hati-hati, ya, kita perlu berhati-hati karena jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, akhirnya sia-sia. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan orang yang mengamalkan satu amalan ibadah yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW, itu seperti orang yang berjalan di padang pasir, dia pakai sepatu dan sepatunya itu sudah penuh dengan pasir banyak, tapi dia nggak mau buang. Ya, dia jalan aja dengan pasir itu yang sudah banyak di sepatunya, kan memberatkan dia. Tapi dia jalan aja sampai di tempat pasirnya itu dia gunakan atau dia buang? Buang. Berarti kan sia-sia. Itulah dia. Bahwa orang yang beramal soleh tapi tidak ada sesuai dengan tuntunan Nabi, maka itu semua sia-sia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka dia tertolak. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bagaimana cara Allah merubah catatan dosa menjadi catatan kebaikan. Ini ada sebuah riwayat dari salah seorang tabi'in namanya Abi Uthman. Ini riwayat ini dari Ibnu Katsir. Di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita, tadi orang yang banyak catatannya diterima dengan tangan kanan, dia pamer sama orang karena dia tahu di situ nggak ada dosanya sama sekali. Dan kita sudah bilang bahwa ada dosa sebenarnya, tapi Allah rubah catatan dosanya menjadi kebaikan. Bagaimana proses merubahnya? Qala, Abu Uthman berkata, "Al-mu'minu yu'ta kitabahu biyaminihi fi sitri minallah." Orang mukmin itu diberikan oleh Allah catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, artinya dia menerima dengan tangan kanannya fi sitri minallah, dalam keadaan tertutup, nggak ada yang melihat, kan gitu. Fayaqra'u sayyi'atahu fakullama qara'a sayyi'atahu taghayyara launuhu. Jadi Allah minta kepadanya, baca itu catatan amalmu. Ketika dibaca, dia membaca sayyi'at. Apa arti sayyi'at? Keburukan, dosa-dosa, ada catatan buruk di situ. Setiap kali dia mau baca, tadi kan ada kebaikannya, ada keburukannya. Setiap kali dia mau baca keburukannya, taghayyara launuhu, catatan keburukan tadi berubah warnanya, jadi nggak bisa dibaca. Misalnya hari Ahad jam 7 pagi berkata kotor, kan tercatat tuh kan. Pas dia mau baca, itu nggak terbaca tulisannya. Kalau bahasa kita ini blur, tahu blur? Kabur. Sudah? Hatta yamurru bihasanatihi fayaqra'uha. Kan kalau nggak bisa dibaca kan dilompati dia ke bawah. Nah, maka dia bacalah kebaikan-kebaikan yang dibuat. Misalnya hari Minggu ikut kajian tafsir Al-Qur'an di sini. Kan kebaikan terbaca. Begitu selesai terbaca kebaikan, maka apa? Fayarji'u ilaihi launuhu. Yang tadi di atas dosa itu warnanya berubah menjadi tidak jelas, kemudian nampak jelas. Begitu dibaca berubah menjadi apa? Kebaikan. Gitu prosesnya. Fa idza sayyi'atuhu qad buddilat hasanat. Ketika dia balik ke atas yang enggak bisa dibaca tadi dosanya, begitu dibaca sudah berubah menjadi kebaikan. Apa kebaikannya? Taubat yang dia buat, istighfar yang dilakukan, pengakuan dan penyesalan yang dilakukan, itu semuanya dirubah. Semuanya merubah dosa-dosa menjadi pahala. Qala 'inda dzalik yaquluha umqra'u kitabiyah. Ketika dia melihat yang dosa-dosa berubah menjadi pahala, semuanya Allah ganti menjadi pahala dan kebaikan, maka dia pamerkan catatannya kepada semua orang.
Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang Allah rubah catatan dosa-dosa tadi menjadi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pernah dengar namanya Hanzalah? Siapa dia? Hah? Sahabat Nabi. Apa istimewanya? Dia diapain? Dia ini adalah salah satu sahabat yang dimandikan langsung oleh malaikat. Bapak Ibu nanti cari aja, searching aja di Google. Namanya Hanzalah. Ya, Hanzalah. Imam Masjid Raya. Bukan itu. Namanya saya Hanzalah ya. Dari ini masih dalam tafsir Mukatsir. Dari anaknya Hanzalah ini namanya Abdullah bin Hanzalah. Ya, ghasilul malaikah. Ghasilul malaikah artinya Hanzalah ini adalah orang yang dimandikan oleh malaikat. Kenapa dimandikan oleh malaikat? Karena dia waktu ikut perang masih dalam keadaan junub, belum mandi wajib. Nah, itulah bedanya sahabat dengan kita. Kalau kita belum mandi wajib, lupa sholat subuh nggak pakai mandi wajib. Ada salah seorang yang nelpon saya jam 9 pagi, Ustaz, saya lupa lah tadi subuh, sholat subuh nggak mandi wajib. Sekarang jam 9 baru ingat. Apa yang harus saya lakukan? Hah? Gimana kira-kira? Udah mandi jam 9, ulangi sholat subuhnya. Gitu aja. Tapi jangan kebiasaan lah. Mandi wajib itu tidak apa ya? Mandi junub itu tidak harus segera deh. Boleh kita menunda mandinya selagi tidak sebelum waktu sholat tiba, nggak apa-apa. Tidak ada keharusan segera mandi wajib. Nggak apa-apa kalau mau ditunda misalnya malam sampai subuh nggak ada masalah. Yang penting sebelum waktu sholat tiba kita sudah dalam keadaan suci dari hadat besar. Innallaha yuqifu 'abdahu yaumal qiyamah fayubdi ayyudhir sayi'atahu fi dhahri sahifatihi fayaqulu lahu anta 'amilta hadza fayaqulu na'am ay rabbi fayaqulu lahu inni lam ufdihka bihi wa inni qad ghafartu laka fayaqulu 'inda dzalik ha umqra'u kitabiyah. Anaknya dari Hanzalah tadi rahimahullah, beliau salah seorang tabi'in, beliau berkata bahwa ketika menjelaskan ayat tadi, bacalah bukuku ini, siapa yang mau baca, di pamer, dia mengatakan sesungguhnya Allah itu memberdirikan ya. Memberdiri artinya Allah memerintahkan seseorang untuk berdiri, seorang mukmin berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tunjukkan semua dosa-dosanya yang ada pada catatan-catatan amalnya. Kemudian Allah berkata kepadanya, kamu pernah buat ini, pernah buat ini, pernah buat ini. Maka dia berkata, iya ya Allah, saya pernah buat ini, saya pernah buat ini. Maka Allah berkata, sekarang ku tutupi semua. Sekarang kan ditutup oleh Ta'ala, nggak ada yang melihat. Kemudian sekarang juga ku ampuni dosa-dosamu. Maka setelah itu dia berkata, karena sudah dapat catatan yang tangan kanannya, dia berkata dan lari kepada semua orang, bacalah buku catatanku ini. Jadi ini semuanya penjelasan Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat kita akan berbahagia kalau kita mendapatkan catatan dengan tangan kanan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kita pindah pada ayat ke-20 ya. Ada dua ayat yang saya siapkan di sini. Nanti kita akan sebutkan terkait dengan hisab ya. Walaupun kemarin kita sudah bilang ada namanya hisab yang mudah, tapi di sini ada sedikit faedah catatan tentang hisab. Nanti saya akan sebutkan. Ayat ke-20 Allah katakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Jadi dia berkata, inni dhanantu, sesungguhnya aku yakin ya. Dhannun di sini artinya bukan mengira, tapi yakin. Anni mulaqin hisabiyah. Aku benar-benar akan bertemu dengan hisab. Jadi kenapa ada orang beramal soleh? Ya, kalau kita lah, kenapa kita beramal soleh? Karena kita takut nanti dihisab di hari kiamat. Dan karena kita yakin bahwa hisab itu nanti di hari kiamat betul-betul nyata. Maka sebaik-baik seorang muslim adalah
Ketika dia tahu hisab itu nyata di hari kiamat, maka dia harus berhati-hati dalam beramal soleh. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah ceritakan. Ini kejadian ini, coba kita lihat ayat ini kan. Adapun orang-orang yang dikasih catatan dengan tangan kanan, dia lari, dia berteriak, bacalah bukuku. Terbayang sama kita seolah-olah sedang terjadi nih. Artinya kayaknya inilah gambarannya. Sudah terjadi. Bahasa Allah itu mengajak kita bahwasanya ini seolah-olah sudah terjadi supaya kita tergambar. Kemudian kenapa dia bahagia? Kenapa dia bisa banyak amal soleh daripada dosa-dosanya? Karena dia yakin dalam dirinya bahwa nanti di hari kiamat semua amalanku ini akan dihisab. Maka aku takut. Hati-hati dalam beramal. Saya bacakan di sini perkataan Ali bin Abi Thalib tentang hisab. Ya, perkataan Ali bin Abi Thalib tentang hisab ini supaya kita sadar, supaya kita lebih kepada mempersiapkan diri agar tidak banyak beramal beramal sayyi'ah, buruk. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ini kata-kata ini sangat indah sekali. Sangat memberikan nasihat kepada kita. Ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau berkata, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia ini terus berjalan. Kalau sudah lewat tidak akan pernah kembali. Tadi kita datang kemari jam 6 pagi. Apakah jam 6 pagi itu bisa kembali lagi? Nggak bisa lagi. Paling besok dengan suasana yang berbeda. Jadi dunia ini jalan terus. Yang sudah lewat, ya udah lewat. Kemudian wartahalatil akhirah muqbilatan. Akhirat terus datang, tapi dia mendekat. Kalau dunia datang menjauh udah lewat. Kalau akhirat terus kita akan meniti kepada akhirat, atau akhirat akan datang kepada kita terus semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Walikulli minhuma banun. Ini penting sekali bahasa beliau. Ini perlu kita save, tersapi baik-baik. Apa kata beliau? Dan setiap dunia dan akhirat itu punya anak masing-masing. Dunia punya anak, akhirat punya anak. Apa maksudnya itu? Dunia ada anaknya, akhirat ada anaknya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan jadi anak dunia. Maksudnya apa ini? Jangan jadi budak dunia. Jangan menjadi orang yang mengorbankan hidupnya, imannya, akidahnya demi mencari dunia. Ini adalah penjelasan dari hadits Nabi SAW. Beliau mengatakan, nanti di akhir zaman ini akan ada orang paginya masih muslim, mukmin, nanti sore jadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual, apanya dijual? Agamanya. Bi'aradin minad dunya, karena mencari dunia. Oh, berapa banyak orang menjual agama sekarang ini demi kedudukan. Contoh menjual agama, udah tahu jimat syirik, pas lagi nyalek yang penting dapat suara banyak. Ya. Sudah tahu pelet, jimat, dukun itu syirik, begitu jualan nggak laris-laris, si kawan laris, stres dia datang juga ke dukun minta jimat, penglaris untuk jualan. Itu namanya menjual apa? Akidah, agama demi dunia. Sama seperti orang Yahudi, liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka membeli dunia ini dengan uang, atau menjual agama ini dengan uang. Maka kaidahnya apa? Pesan Ali, jadilah anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Ini anak siapa ini? Yang di sini anak akhirat lagi. Insyaallah. Ciri-ciri anak akhirat itu adalah datang ke majelis ilmu, salat 5 waktu berjamaah, baca Quran, berzikir. Itu anak akhirat. Kalau anak dunia, Bapak mau tahu anak dunia itu siapa? Anak-anak lajang itu, anak-anak muda. Kalau pas lagi sholat Jumat, khutbah Jumat, dia main game di belakang sana. Itulah anak dunia. Sama anak bapaknya. Entah mana bapaknya nggak tahu lah. Mudah-mudahan jangan ada di sini bapaknya.
Kalau ada anak-anak lajang itu duduk di belakang main game itu pas khutbah Jumat, saya tekan aja. Saya potong sedikit, kaum muslimin rahimakumullah, mari hargai sholat Jumat kita untuk betul-betul fokus mendengarkan khutbah. Jangan tidur. Nah, begitu ngomong itu jangan tidur, dikuatkan sedikit nadanya, tersentak semua orang yang tidur-tidur itu, dan jangan bermain headphone, apalagi bermain game ketika khutbah Jumat. Kasih tahu mereka, ya. Itu pesan Ali bin Abi Thalib. Jangan menjadi anak dunia, tapi jadilah anak akhirat. Fa innal yauma amal. Apa kata beliau? Sesungguhnya hari ini, sekarang di dunia ini amal. Amalan, kita beramal. Wala hisab, nggak ada hisab. Sekarang ada yang hisab kita? Nggak ada. Kita mau buat apa aja nggak ada yang ngisap kita kok. Cuma kita sendiri seharusnya menghisap diri kita sendiri. Hari ini kalian mau buat apa saja, terserah. Tapi ingat, ghadan hisabun wala amal. Nanti di hari kiamat yang ada apa? Hisab, amalan nggak ada lagi. Sekarang belum dihisab, sekarang beramallah. Nanti di sana nggak ada lagi amalan, tinggal hisab. Nggak bisa kita ganti dosa-dosa tadi dengan kebaikan, nggak bisa, karena udah terlambat. Di dunia kita nggak beramal. Indah sekali ini pesan beliau nih. Saya ulangi sekali lagi bahwa dunia itu terus berjalan dan semakin menjauh. Akhirat terus datang semakin dekat. Dan setiap dunia dan akhirat itu punya anak masing-masing. Dan jadilah anak jadilah anak akhirat dan jangan jadi anak dunia. Hari ini kita beramal, tidak ada hisab, tapi nanti di hari kiamat hisab, tidak ada lagi yang namanya amal. Maka salah seorang tabi'in namanya Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, innal 'abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi wa kanat al-muhasabatu min himmatihi. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, seorang hamba itu akan senantiasa dalam keadaan baik kalau dia terus menasihati dirinya sendiri. Bapak Ibu pernah nasihati diri sendiri? Hah? Salah satu amalan seorang muslim yang sudah banyak tidak dilakukan, yang sudah banyak ditinggalkan oleh seorang muslim adalah apa? Menasihati diri sendiri. Menasihati diri sendiri ini sudah banyak orang meninggalkan. Maka ayo kita kembalikan lagi yang banyak ditinggalkan orang ini, kita amalkan. Bagaimana cara menasihati diri sendiri itu coba? Saya kasih contoh. Kalau pengajian tidur, bilang sama dia, mau sampai kapan kau tidur terus waktu ngaji? Malulah sama Allah. Di rumah nonton TV, nonton sinetron, kok nggak tidur kok. Ngaji kok tidur, malulah sama Allah. Jiwaku, diriku jelek kali sih kamu. Gitu ya. Jangan tampar sendiri. Kalau azan berkumandang nggak sholat ke masjid, bilang, wahai jiwa yang buruk ini, sampai kapan kamu nggak mau ke masjid? Apa nggak malu sama Allah? Kaki sehat, mata sehat, badan sehat, ada kendaraan, masa nggak malu sama Allah? Celah diri sendiri saat berbuat dosa. Begitu cara menasihati diri sendiri. Kan saya pernah sampaikan kemarin, para ulama dulu itu paling sering mencela dirinya sendiri saat mereka berbuat dosa atau saat mereka malas. Baca Quran malas, satu hari nggak baca Quran, celah diri sendiri. Ini jiwa, nafsu, panggil nama sendiri bila perlu. Panggil nama sendiri. Mau sampai kapan malas baca Quran? Apa yang sudah disiapkan? Itu namanya apa? Menasihati diri sendiri. Kalau kata Hasan Al-Basri tadi apa? Orang itu akan senantiasa dalam keadaan baik kalau dia senantiasa menasihati dirinya sendiri. Maka jangan pernah lupa terhadap menasihati diri sendiri. Karena kalau kita menasihati diri sendiri, itu sama seperti kita itu bermuhasabah namanya. Maka Ibnu Hasan Basri mengatakan, wa kanatil muhasabatu min himmatihi, dan dia selalu bermuhasabah dalam hidupnya. Itu jadi cara bermuhasabah adalah dengan menasihati diri kita sendiri. Ya, ini sengaja saya sebutkan ya, dua perkataan, satu perkataan sahabat, satu lagi perkataan tabi'in tentang muhasabah ini, menasihati diri sendiri. Belum lagi kan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah amalan kalian sebelum amalan kalian nanti betul-betul ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin rahimakumullah, satu lagi. Sanggup ya? Satu lagi. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kalau sudah dapat tangan kanan amalannya, dia pamer, kemudian hisabnya baik, maka dia berada fahuwa fi 'ishatin radiyah. Apa artinya? Fahuwa, maka dia fi 'ishah. 'Ishah itu artinya kehidupan. Radiyah, yang Allah ridhoi. Ini sama seperti surat apa? Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada dosanya, maka dia berada pada kehidupan yang Allah ridhoi. Jadi kehidupan yang Allah ridhoi itu dia dapatkan setelah dihisab, setelah dikasih catatannya dengan tangan kanan, kemudian setelah ditimbang catatannya nanti di hari kiamat. Jadi setelah urutannya gini, dihisab, ditimbang, diterima dengan tangan kanan. Itu dia. Singkat cerita, padat. Amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan di hari kiamat supaya kita nanti bisa dapat 'Aisyah radhiyah. Saya akan sebutkan sini ada 1 2 3 4 5. Sikat aja. Kalau kita mau berat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat, supaya kita dapat fahuwa fi 'ishatir radiyah dari dalam surah Al-Qari'ah. Yang pertama adalah menimbulkan atau memupuk serta mengamalkan yang disebut dengan istilah akhlak yang baik. Husnul khuluq namanya. Nabi kan pernah berkata dalam hadis beliau, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat di timbangan melebihi akhlak yang baik. Jadi kalau mau berat timbangan amalan kita nanti di hari kiamat, maka apa yang kita lakukan? Perbanyak berakhlak yang baik. Akhlak itu cakupannya apa? 1, mulut, lisan. Ucapannya enak didengar sama orang. Yang kedua adalah sikap. Sikapnya juga enak dilihat oleh orang lain. Jadi ucapan enak didengar, sikap enak dilihat. Yang ketiga adalah penampilan. Penampilannya sederhana. Itu akhlak. Berakhlaklah kita dengan akhlak yang baik. Itu yang pertama ya. Kalau mau berat timbangan kebaikan kita. Yang kedua, kalau mau berat timbangan kebaikan kita, perbanyak baca subhanallah bihamdi dan subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi SAW 2 kalimat kalau dibaca ringan diucapkan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu subhanallah bihamdi dan subhanallahi al-azim. Ini kan sering sampaikan. Ini saya sebutkan secara singkat aja. Yang ketiga, kalau kita mau berat timbangan kebaikan kita adalah perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Banyak ucapkan alhamdulillah, apa saja, dalam keadaan apa saja. Ya, perbanyak ucapkan alhamdulillah. Kalau dipuji orang ucapkan alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah. Kemudian mendapatkan apa saja, banyak alhamdulillah. Karena Nabi SAW mengatakan walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memberatkan al-mizan. Apa arti al-mizan? Timbangan. Ya, perbanyak ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga adalah membaca la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah, baik ucapan atau amalan. Artinya kita pertahankan tauhid. Masih ingat ya kemarin saya sebutkan 2 hadis. Yang pertama bahwa la ilaha illallah itu kalau ditimbang nanti di hari kiamat, jika dibandingkan dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka lebih berat lagi ucapan la ilaha illallah daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi kalau kita ucapkan la ilaha illallah itu pahala yang kita dapat seberat langit 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu sekali ucapan. Apalagi kalau kita pertahankan la ilaha illallah ini tidak tercampur dengan yang namanya kesyirikan, nanti di hari kiamat itu 99 catatan dosa, 99 jilid catatan dosa itu ditimbang dengan kartu yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih berat lagi kartu yang tertulis la ilaha illallah. Yang kelima adalah senantiasa membaca zikir setelah sholat 5 waktu dan sebelum tidur. Setelah selesai sholat 5 waktu, kita baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali. Berapa jumlahnya itu? 30 ya. 30. Alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali,
Jumlahnya 30. Kalau kita sholat 5 kali dalam satu hari, jumlahnya berapa? 150. Kata Nabi, 150 yang diucapkan ditimbangan 1.500 beratnya. Nanti nanya, Ustaz, yang 33 gimana? Yang 33 lebih besar lagi pahalanya. Jadi boleh kita kerjakan sedikit setelah sholat tuh 33 kali subhanallahnya, alhamdulillah Allahu akbar. Boleh kita kerjakan 10 kali masing-masing. Kalau 10 kali ini mana tahu terburu-buru mau apa? Mau mengerjakan sesuatu, mau pergi dan sebagainya, baca 10 kali. Boleh. Yang kedua, sebelum tidur. Apa yang kita baca sebelum tidur? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Berapa jumlahnya? 100. Kata Nabi 100 yang diucapkan, 1000 yang ditimbangan nanti di hari kiamat. Nah, jadi Pak sebelum tidur itu baca zikir. Jangan baca WA, baca Facebook sampai handphonenya jatuh kena kepala. Kena tidur. Zikir, Pak. Hah? Pernah lah. Ya, ganti dengan zikir, jangan lupa. Itu yang keberapa tadi? Yang kelima, yang keenam satu lagi. Yaitu membaca setiap pagi subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi sebanyak 3 kali setiap pagi habis sholat subuh sampai terbit matahari. Itu pahalanya sama seperti kita sebelum subuh duduk di masjid atau di musola sampai waktu duha, nggak kemana-mana, di situ saja beribadah kepada Allah. Itu pahalanya setara dengan kita hanya membaca subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini ada pada zikir pagi dan sore. Itu ada bukunya kan, sudah pernah kita bagi. Itu silakan dibaca. Yang ketujuh terakhir, mengantarkan jenazah ke kuburan dan menyolatkannya. Dapat pahala seberapa? 1 qirat kalau kita solatkan, dan kalau kita antarkan dapat 2 qirat. 1 qirat itu 1 gunung besar. Pahalanya kalau 2 qirat berarti 2 gunung besar. Itu kalau sekali kita nyolatkan dan sekali kita antarkan ke kuburan. Apalagi kalau kita sering, ya, sering-seringlah kita mengantarkan jenazah ke kuburan sebelum kita diantarkan sama orang lain. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan sekarang? Terus Bang, lanjut aja Bang. Baik, Bapak Ibu yang bertanya silakan. Tapi dikuatkan suaranya karena mic-nya lagi dalam Enggak baik-baik. Assalamualaikum. Ustaz, Pak. Ini ada pertanyaan dari jamaah online, Ustaz. Bagaimana hukumnya seseorang muslim menghadiri acara prosesi upacara orang yang secara terang-terangan pindah agama atau murtad karena diundang oleh murtadin tadi? Demikian Ustaz. Oke. Baik. Lanjut. Pak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Insan ayat pertama, di sini redaksinya mengatakan bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ya. Silakan. Ya. Bang ini tadi tanya. Silakan. Salam. Oke, silakan Bu. Dulu. Ya, silakan. Salam. Kalau secara amal soleh kita kan ingin mendapat misalkan yang lebih mudah, tentu dengan banyak amalan. Dia ada berbagai adalah di antara keluarga kita, karena kita merasakan dengan diri seperti itu, kita rasakan sedikit dengan iman. Lalu kita memperhatikan keluarga kita tadi sudah berilmu,
diingatkan gitu. Kadang-kadang menjawabnya secara ini. Nah, soalnya kan gini, masuk surga itu kan kena rahmat Allah, bukan kena amalan. Itu jawaban. Tapi mencarikan rahmat Allah itu harus dipunyai amalan. Tapi bagaimana Pak, nanti dia dapat ilmu banyak, ya seseorang itu menjawab seperti ini, kita kadang-kadang agak sedih gitu dengar. Sayang gitu. Bagaimana Pak cara mengatasi orang seperti ini? Sekian, terima kasih. Sudah. Silakan lagi kepada dia. Ya silakan. Salam. Ada lagi? Oh, silakan. Ada pendapat. Ada lagi kepada Ibu? Oh, silakan Bu Ana. Insyaallah. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi? Cukup dulu ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, kita jawab. Bismillah. Apakah dosa ghibah menceritakan keburukan orang lain akan menghilangkan pahala seseorang? Pahala tertransfer ke orang itu. Baik. Ini pertanyaannya adalah apabila seseorang, kalau kita ghibah ya, kalau seseorang melakukan ghibah pada orang lain, apakah pahala orang tersebut tertransfer ke sana? Jawabannya tidak. Kita tidak mentransfer pahala ke dia, tapi dia mendapatkan pahala dari dosa kita. Jadi kalau misalnya kita menghibah orang, kita kan dapat dosa karena ghibah. Nah, dia sebagai orang yang terzalimi, mughtab alaihi, artinya orang yang diribahi, maka dia dapatkan pahala karena dia terzalimi. Tapi bukan berarti pahala sholat kita kasih ke dia, enggak seperti itu. Itu nanti di hari kiamat, kalau kita tidak minta maaf kepadanya, itu benar. Ya, kalau di dunia ini enggak berlaku, transfer pahala ini enggak berlaku. Maksudnya, misalnya saya menghibai seseorang, apakah puasa saya pahalanya ke dia, sholat saya pahalanya ke dia? Di dunia enggak. Hanya dia dapat pahala saja karena dia terzalimi. Sedangkan saya dapat dosa karena saya menzalimi orang, menghibah. Dan kalau saya tidak minta maaf kepadanya atau tidak meminta ampun kepada Allah untuknya. Jadi kalau kita enggak minta maaf sama orang yang pernah kita ghibahi, itu ada caranya supaya dosanya ini, dosa kita ini selesai, yaitu minta ampun kepada Allah untuknya. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Minta ampun kepada Allah agar Allah berikan hidayah. Yang kedua adalah sebutkan kebaikannya kepada orang lain yang dulu pernah kita menghibahnya, dan orang lain itu dengar tentang ghibah yang kita ceritakan tentangnya. Ceritakan kebaikan-kebaikannya. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, nanti di hari kiamat, nanti dia akan nuntut haknya. Maka nanti di hari kiamat baru kita transfer pahala sampai dosa kita
habis kepadanya. Akan harus bayar. Pakai apa kita bayar di dunia, nggak di akhirat? Nggak bisa. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang punya kezaliman kepada orang lain melalui lisannya, mulutnya, selesaikan sekarang, kata Nabi. Sebelum nanti diselesaikan pada hari kiamat yang tidak ada lagi penyelesaian kecuali dengan cara saling membayar dengan amal soleh. Bahkan Nabi cuma pernah berkata, ada orang yang muflis, bangkrut, banyak meninggal bawa pahala, tapi nanti di hari kiamat habis pahalanya, bahkan pahala dilimpahkan dosa orang lain kepadanya. Nah, itu perlu menjadi perhatian bagi kita, ya. Jika dia bertobat, apakah harus minta maaf kepada orang yang sudah digibah tadi? Ya, minta maaf. Kalau enggak minta maaf, tadi caranya dua. Apa? Minta ampun kepada Allah untuknya. Yang kedua, ceritakan kebaikannya kepada orang lain. Ini ada undangan acara murtad. Ada orang muslim keluar dari agama Islam, terus dia syukuran gitu. Terus ada orang diundang datang ke acara syukuran murtadnya. Dia keluar kan, dan yang diundang orang Islam, bolehkah dia datang? Nonton budak kepang aja nggak boleh, apalagi nonton orang murtad. Melihat acara murtad itu kan berarti melihat Allah itu dihinakan, dikufurkan. Allah itu dizalimi. Tapi Allah berkata, kami tidak pernah merasa dizalimi, karena Allah nggak pernah merasa dizalimi. Kalau kita menzalimi Allah, kita kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, yang rugi pun kita sendiri, ya. Maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, nggak boleh. Bagaimana mungkin kita bergembira di saat orang lain sedang mengkufurkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka nonton kuda kepang aja nggak boleh, apalagi nah seperti itu, ya, nggak boleh, haram. Tafsir surah Al-Insan ayat pertama, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Perlu kita pahami bahwa manusia ini sebelum kita ada, sebelum Nabi Adam diciptakan, dan sebelum kita ini juga dihidupkan oleh Allah Ta'ala, itu ada disebut dengan istilah alam azal. Manusia itu kan mengalami beberapa fase, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan mengalami fase-fase hidup marhala, namanya fase, masa-masa kehidupan. Yang pertama namanya alam azal, yaitu alam ruh. Sebelum bumi dunia ini diciptakan semuanya, itu ruh kita sudah ada semua yang Allah ciptakan. Alam ruh. Baru nanti kalau sudah alam ruh, baru kita berpindah kepada alam rahim. Dan masa antara alam ruh dengan alam rahim ini jauh, Pak. Jauh sekali. Yes, kita sudah diciptakan, ruh kita ini sudah ada. Makanya bahasa Allah itu ketika usia kandungan 121 hari, apakah bahasa Nabi, fayursalu ilaihi malak, diutus malaikat ke janinnya. Terus fayanfuhu fihi ruh, ditiupkan ruhnya. Jadi ruhnya ditiupkan, bukan diciptakan ruhnya. Berarti ruhnya sudah ada, tinggal diciptakan saja. Kemudian sakit deh ini. Nah, terpijit Ustaz. Udah, hidup. Cek. Nah, terpijit ini. Nah, dah peganglah. Sampai mana tadi? Oh ya. Alam ruh, alam rahim, baru alam dunia ini. Kan lama dia jaraknya. Terus setelah alam dunia apa? Alam barzakh. Yang paling lama di alam barzakh kita ini. Wah, orang yang dari mulai Nabi Adam sampai sekarang lama nggak nungguin itu. Kasihan kan? Baru setelah itu alam akhirat. Alam akhirat pun fasenya lama. Saat kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing, berdiri kita menunggu hisab, lamanya aja berapa? 50.000 tahun. Itu baru mau proses hisab. Kan bukan kita dulu yang dihisab. Siapa duluan? Nabi-nabi.
Satu orang 99 jilid catatan bukan gak lama nunggunya. Oke lah, nabi-nabi semua udah selesai. Siapa duluan dihisap? Ya generasi setelah nabi itu, sahabat terus ke bawah. Kita berapa generasi dari nabi ini coba? Apa nggak lama kita ngantrinya? Nah, itu makanya, aduh beratlah. Tapi semua akan mudah kalau bekal kita cukup. Apa bekalnya? Nasi uduk atau lontong? Takwa. Ada waktunya sarapan ini. Masya Allah. Gitu ya Pak. Itu yang dimaksud dengan belum jadi apa-apa, masa di mana manusia belum ada apa-apa, masih alam azal namanya, alam azal. Itu alam ruh namanya. Kemudian yang ketiga, ma'rifatullah. Bagaimana cara kita ma'rifatullah? Gampang, ma'rifatullah ini enggak payah. Enggak susah. Kalau saya tanya, siapa ciptakan Bapak Ibu semua? Allah. Siapa yang berhak kita sembah? Udah kenal kita sama Allah, itu udah beres. Karena yang menciptakan itulah yang berhak untuk disembah. Yang tidak menciptakan tidak berhak untuk disembah. Ya sudah, kita kenal Allah. Ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah. Ya sudah, Allah itu. Kita enggak berlindung kepada siapa-siapa, hanya kepada Allah. Saat kita baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, udah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mau masuk WC aja kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang berat, sesuatu yang kita takut terhadap terjadi sesuatu yang membahayakan pada diri kita, kita baca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Itu kita sudah kenal sama Allah. Begitu adzan berkumandang, kita ambil air wudu terus kita sholat. Ini semuanya proses kita wudu, sholat sampai kita ke masjid, itu berarti kita apa? Kenal sama Allah. Kita tahu hak Allah. Kita tahu hak Allah. Hak Allah itu apa? Kita sembah, kita suci kepada Allah satu hari minimal 5 kali. Itulah kenal kepada Allah. Enggak susah-susah mengenal Allah itu. Maka Nabi SAW ketika ada seorang perempuan Yahudi datang kepada Nabi mau masuk Islam, terus Nabi bertanya, di mana Allah? Apa katanya? Allah di langit. Apa kata Nabi SAW? Ini budak ya. Apa kata Nabi SAW? Merdekakan dia karena dia ini wanita mukminah. Dia cukup bilang apa tadi? Allah di atas. Itu sudah kategori kenal Allah. Kalau orang sahabat Nabi mau masuk Islam, mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku mau masuk Islam. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Nabi? Syahadat, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Habis itu ngapain? Sholat, puasa, zakat, haji, sudah. Bahkan dia berkata, kalau aku hanya mengamalkan ini saja, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, apakah aku masuk Islam? Apa kata Nabi? Iya. Apakah aku masuk surga? Apa kata Nabi? Iya. Kamu masuk surga dengan amalan 5 tadi saja. Itu namanya ma'rifatullah. Nggak perlu jauh-jauh kita nyari kenal Allah dengan harus belajar suluk. Nggak usah. Tinggalkan. Ini meninggalkan sunnah, sudah tahu ilmunya tapi malas. Tepukkan aja, Bu. Anak ibu itu kan, tepukkan aja. Tepukkan ini maksudnya. Jadi nasihatkan, motivasikan bahwa amal sunnah ini, kalau sholat sunnah misalnya itu kan, kalau nggak kita lakukan, itu nanti ruginya di mana kita? Di hari kiamat. Kan tadi kan kaitannya amalan mudah dihisap nanti di hari kiamat adalah sholat, kan gitu. Allah berkata kepada malaikat, lihat catatan sholat hambaku ini, atammaha am naqasaha, sempurna atau kurang. Itu maka malaikat berkata, ya Allah, kurang sholatnya. Sholat wajibnya nembak-nembak ya Allah. Maghrib aja ke masjid, isya enggak, subuh kadang-kadang, zuhur asar jangan ditanya lah, entah kemana-mana kerjanya. Allah enggak marah. Allah enggak langsung hukum buruk semua, enggak. Tapi Allah bantu kita. Apa kata Allah kepada malaikat? Lihat catatan amal solehnya, adakah sholat sunnah yang dia kerjakan? Apa kata malaikat? Dibuka sama malaikat.
Apa kata malaikat? Ada ya Allah. Ada sholat sunnah, sholat duha dia sholat, rawatib dia sholat, sholat witir dia sholat, semua sholat. Maka Allah berkata, tambahkan sholat wajib yang kurang tadi dengan sholat sunnah ini, jadikan sempurna. Begitu sholat kita sempurna, puasa kita dihitung sempurna, sedekah kita sempurna, zakat kita sempurna, haji kita semuanya sempurna. Masuk surga kita insya Allah. Hah? Jadi kayak mana lagi cara kita nasihatinya coba? Nggak juga kita kasih tahu seperti itu. Ibu punya hak, ibu cewerkan aja. Kok tepuk kan ngeri-ngeri kayak. Menyerahkan anak kepada orang kafir. Kenapa diserahkan sama orang kafir? Jangan. Itu sama seperti menyemplungkan anak ke mana? Ke neraka. Janganlah karena dunia nggak sanggup harus serahkan sama orang kafir. Jangan, masih banyak lagi yang lain-lain kok. Tapi kalau sudah terlanjur misalnya ada demikian, selagi dia tidak kufur kepada Allah, selagi dia tidak keluar dari agama Islam, apakah nanti di hari kiamat tetap dia nolong orang tuanya? Insya Allah tetap nolong orang tuanya. Karena kan sudah kita bilang kemarin, orang tua tidak bisa dihujat nanti di hari kiamat, kecuali kalau memang dia melakukan kezaliman. Hanya saja kan ginilah Bu, saya sampaikan, mungkin ya nanti di hari kiamat seorang anak itu menghujat orang tuanya karena orang tuanya zalim. Tapi kalau anak ini masuk surga, apakah dia mau menghujat orang tuanya lagi? Nggak mungkin dia menghujat orang tuanya. Pasti dia akan menarik orang tuanya supaya orang tuanya masuk surga. Bagaimana ketika Allah berkata kepada seorang yang masuk surga, kamu masuk surga sekarang. Apa katanya? Ya Allah, surga nggak enak kalau nggak ada ibu dan bapak. Apa kata Allah? Ibu bapakmu masuk neraka. Apa kata dia? Tetap aja surga nggak akan enak sampai 3 kali. Udah masuk aja kamu surga. Sampai dia berkata, ya Allah, nggak enak surga itu, nggak akan nikmat aku di surga kalau nggak ada ibu dan bapak. Maka Allah berkata, pergi kamu ke neraka, cari itu ibu bapakmu, selamatkan, ajak masuk ke surga. Kan gitu dia. Ya, jadi kalaupun nanti menghujat anak, itu anak yang nggak selamat dari neraka. Kalau dia selamat dari neraka, nggak mungkin dia menghujat orang tuanya. Makanya kita ini selamatkan diri kita dulu dari neraka. Insya Allah nanti kita bisa memberikan syafaat kepada orang tua atau orang-orang yang kita cintai. Kapan kita membacakan Alhamdulillah ala kulli hal? Kalau kita dapat musibah, hilang uang, ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Sehat. Ada nanya Ustaz, sehat Ustaz, batuk-batuk ya, macam Alhamdulillah ala kulli hal. Usia 35 tahun, udah nikah, Alhamdulillah ala kulli hal belum. Alhamdulillah. Tuh, Nabi itu tidak pernah meninggalkan Alhamdulillah. Maka orang-orang yang berani dan mampu mengucapkan Alhamdulillah dalam keadaan musibah inilah yang akan Allah siapkan nanti istana di surga. Namanya Baitul Hamdi namanya, gitu ya. Kemudian warisan orang tua tapi digadaikan, gitu kan? Kemudian ditebus oleh salah seorang anaknya. Apakah itu menjadi warisan? Enggak, itu bukan warisan lagi. Warisan itu tidak dikatakan warisan kalau disebut dengan hutang. Warisan itu akan habis kalau harus membayar hutang. Berarti kan warisannya untuk apa itu, Bu? Untuk bayar hutang kan? Ya sudah, habis. Berarti itu bukan lagi warisan. Orang kerabat yang lain itu tidak mendapatkan haknya kalau memang tidak ada sisanya. Ya, Bu? Sekarang kan gini, Bu. Hutangnya berapa? Hutangnya berapa? Misalnya hutangnya 50 juta. Rumahnya sampai 100 juta misalnya. Kalau misalnya harga rumah 100 juta, hutangnya itu 50 juta, maka yang 50 juta inilah separuh ya. Yang 50 juta ini yang jadi warisannya. Ya sudah. Nggak ada lagi warisannya, habis, entek. Orang tua nggak punya warisan, nggak punya warisan. Warisan itu syarat warisan dibagikan apabila yang pertama wasiatnya dijalankan, yang kedua hutangnya dibayarkan, yang ketiga terkait dengan fardu kifayahnya, bayar sendiri dari uang itu. Harta dari orang tuanya, kalau nggak ada yang bayarin dari situ. Kalau ada sisa, jadikan sebagai warisan. Kalau nggak ada sisa, zong, nggak ada warisan. Terakhir ya,
Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita mengetahui sunnah yang sahih? Belajar. Belajar, kita tahu sunnah yang sahih itu dengan apa? Belajar. Insya Allah dengan belajar kita akan dapat ilmu. Dari situ kita bisa tahu yang benar dan yang salah. Makanya belajar juga perlu selektif ya. Kemana kita belajar juga perlu kita tahu agar tidak salah dalam mendapatkan ilmu. Bagaimana hukumnya musik dalam syariat Islam? Mohon pencerahannya. Banyak kali pertanyaan udah di grup sudah sering kali. Intinya bahwa ada khilaf di sini. Sebagian ulama mengatakan haram total, sebagian mengatakan tidak haram kalau tidak digunakan untuk dalam masalah maksiat. Ada yang mengatakan haram total, musik nggak boleh dengarkan. Itu apa namanya, haram total. Silahkan kalau pakai itu, tahankan, jangan pernah dengar musik. Tapi kalau mau pilih pendapat yang lain mengatakan musik itu dibolehkan dengan kriteria-kriteria dan syarat-syarat. Di antaranya adalah tidak tercampur dengan maksiat. Kalau keyboard itu pasti maksiat. Nggak cerita yang nyanyi biduan joget-joget itu maksiat, itu musik tercampur dengan maksiat. Sebagian mengatakan musik sesuatu yang mubah. Tergantung kita makainya untuk apa. Disamakan seperti pisau ini, pisau kan mubah, tapi kalau untuk nusuk orang, yang salah pisaunya atau orangnya? Hah? Yang salah pisaunya? Itu musik tuh. Sebagian ya mengatakan bahwa musik ini itu tadi. Kalau digunakan untuk goyang-goyang, tripping, joget-joget, terus apa karaokean, Allah, berantaklah situ karaokean juga. Kemudian apa lagi biduan-biduan nyanyi di keyboard di pernikahan itu nggak tutup aurat atau tutup aurat semuanya, joget-joget semuanya segala macam. Ini maksiat haram. Ya, Allah. Satu saat pandemi ya. Apa itu? Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apakah doa setelah sholat duha yang selama ini itu makruh? Itu ada riwayat yang mengatakan sahih, maka boleh diamalkan. Dan yang kedua, Ustaz, adakah zikir setelah sholat duha? Maksudnya Zikir khusus tidak ada. Yang ada itu Allah maghfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu ada riwayat yang mengatakan, ada para sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan, bisa diamalkan. Ya Allah. Udahlah ya. Demikian dulu kajian kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.